Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih membahas mengenai materi bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pertemuan sebelumnya Ibu membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kali ini Ibu akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Selamat menyimak. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian warga negara dan penduduk. Yang kedua, akan membahas mengenai asas kewarganegaraan. Ketiga, akan membahas mengenai syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, akan membahas mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Oke, kita langsung bahas ya mengenai pengertian warga negara dan penduduk. Pengertian warga negara ialah anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara ialah warga negara asing. Sejalan dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu merupakan pengertian dari warga negara. Lalu, pengertian penduduk ialah orang yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk ialah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal di negara tersebut. Sejalan dengan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu merupakan pengertian dari warga negara dan penduduk. Lalu kita lanjut bahas mengenai asas kewarganegaraan. Nah, apa sih asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan merupakan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Nah, negara yang menganut asas ini yaitu negara Indonesia. Nah, yang kedua ialah asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Negara yang menganut asas ini ialah negara Amerika Serikat. Penyebab perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara. Yang pertama
ada apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang anak lahir dari orang tua yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, tetapi anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan orang tuanya, maka anak tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya dan juga tempat kelahirannya. Yang kedua, ada bipartite atau kewarganegaraan ganda. Misalnya, seorang anak lahir dari orang tua yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, dan anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli atau berdasarkan anak tersebut dilahirkan, maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya sekaligus tempat anak tersebut dilahirkan. Nah, untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara menggunakan dua stelsel, yaitu stelsel aktif, di mana seseorang melakukan tindakan hukum secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Lalu yang kedua ada stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum atau disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, warga negara dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu negara dalam stelsel aktif. Lalu ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif, kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa asas-asas kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada asas ius sanguinis, bahwa negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas. Di sini negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran hanya diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Di sini Indonesia hanya memiliki satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini hanya untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, lanjut. Sekarang syarat menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu
Yang pertama, naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ini diperuntukkan untuk orang dari bangsa asing atau negara asing mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa atau dengan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, tetapi setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika orang asing tersebut masih menjadi warga negara asalnya dan menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Oke, yang terakhir, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika orang tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak kewarganegaraan lain atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara. Keenam, menyatakan janji setia atau mengangkat sumpah kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Kedelapan, memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing dan surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Dan terakhir yang kesembilan, bertempat tinggal di luar negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Oke, itu saja pembahasan materi mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada komentar. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selama pandemik COVID-19 ini dan segera bertemu di sekolah.